adik-adik. Apa kabar semuanya? Apa kabar Kak Yos hari ini? Wah, baik dong. Luar biasa. Yuk Kak Yos, aku punya yel baru nih. Adik-adik di rumah boleh ikutin ya. Sama-sama ya Kak Yos. Oke. Kalau kalian tanya, apa kabar semuanya? Adik-adik di rumah jawabnya, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Gitu ya. Yuk sama-sama Kak Yos. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari yuk kita sama-sama lipat tangannya yang manis. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, yuk sama-sama kalian kita nyanyi bareng-bareng ya. Kudaki daki daki gunung yang tinggi. Besertaku, ku terbang-terbang, ku terbang-terbang, terbang luar angkasa. Ku selam-selam dalam rumah. Ku dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disukanya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua
memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita sudah tinggikan Tuhan, kita sudah agungkan Tuhan. Sebentar lagi kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Yesus, aku cinta padamu. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat
benar ya Tuhan, Engkaulah jaminan kehidupan kami untuk hidup. Dan kami terus mau katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau kami boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga yang mendengar, hingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Kok nggak ada suaranya? Halo? Halo? Lah, kok nggak ada suaranya? Oh iya, hari ini kan online. Ya, adik-adik, dimanapun kita berada, baik di rumah, baik kita ibadahnya online, tapi kita percaya Tuhan Yesus pasti menyertai kita semua. Oke? Nah, bagaimana nih di hari kemerdekaan? Pasti semuanya sangat senang ya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun yang ke-77 Indonesia merdeka. Wow, suatu kebanggaan bagi kita sendiri. Dan kita juga orang percaya, tahu nggak adik-adik? Apa? Kita dimerdekakan juga oleh Kristus. Kita dibebaskan juga oleh Kristus dari kutuk dosa, dari hal-hal yang tidak berkepentingan di dalam Tuhan, malah kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini Om Aris akan membawa adik-adik untuk melihat di dalam Amsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Jadi halo adik-adik yang di rumah, ini ayat buat adik-adik di rumah. Buat adik-adik yang mungkin saat ini sedang nonton, sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Om Aris akan bacakan. Ayatnya berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang menghargai baik orang tua kita, baik ayah kita, baik ibu kita, baik opa kita, baik oma kita, baik kakak kita, bahkan bagi siapapun yang kita temui. Tuhan mengajarkan, dia katakan, hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Nah, bagaimana pasti seorang ayah tahu mana yang terbaik kepada anaknya, ya. Jadi adik-adik, kalau ada orang tua yang mengajarkan adik-adik untuk melakukan sesuatu hal yang baik, berarti itu tandanya orang tua mencintai adik-adik. Jadi adik-adik AO Kids yang ada, kita harus mendengarkan, dengar-dengaran sama orang tua, turuti pengajaran daripada orang tua. Jangan menjadi melawan sama orang tua. Ketika adik-adik disuruh untuk mengerjakan, malah bersungut-sungut, malas kerjakan ini, saya mulu. Jadi firman Tuhan katakan, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ketika seorang ayah atau seorang ibu mengajarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menasihati anak-anaknya atau adik-adik yang di rumah, itu tandanya orang tua bukan benci. Orang tua sayang sama kita.
Orang tua sangat cinta sama kita. Dia mau melihat anaknya suatu saat nanti menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang tunduk terhadap orang tua, menjadi anak yang dengar-dengaran sama orang tua, menjadi anak yang menghormati orang tua, menjadi anak yang menuruti apa kata orang tuanya. Jadi jangan melawan apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Oke? Nah, jadi Om Aris menekankan, Om Aris menyampaikan ini kepada adik-adik untuk tidak melawan sama orang tua. Kecuali kalau orang tua mengajarkan hal-hal yang tidak baik, baru kita melawan. Tapi kalau ajaran daripada orang tua, didikan daripada orang tua, hal yang baik, berarti kita harus dengar-dengaran sama orang tua. Ketika kita dengar-dengaran sama orang tua, berarti kita juga dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama tadi mendengarkan didikan orang tua. Tentunya seorang ayah mendidik adik-adik ke jalan yang benar. Tidak ada seorang ayah ya yang menasihati anaknya ke hal-hal yang tidak baik. Jadi Om Aris pengen melihat adik-adik AO Kids di rumah tunduk sama orang tua, menghargai orang tua, mendengarkan apa perkataan orang tua, dan siap melakukan apa yang disuruh oleh orang tua. Jangan melawan ya, jangan keras kepala, jangan marah-marah, jangan pas pulang sekolah langsung marah-marah. Ketika orang tua belum siapkan makanan, kita langsung marah-marah. Tapi kita harus membantu orang tua kita ya. Kita harus menjadikan orang tua kita sebagai hal yang kita cintai. Nah, yang kedua, ini Mars yang kedua ya, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kita bisa melihat, adik-adik bisa buka di dalam Ulangan pasalnya yang kelima. Ulangan pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Nah, Mari akan bacakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Ya, menghormati orang tua kita supaya kita melihat hari-hari kita baik, kita melihat umur kita panjang. Kalau kita menghormati orang tua kita, kita menghargai orang tua kita, kita mendengarkan orang tua kita, kita tidak melawan sama orang tua kita, berarti kita mau menuruti ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Oke? Siap ya menghormati ayah dan ibu. Jangan membuat ayah dan ibu kita sakit hati. Apalagi ayah dan ibu kita sampai sakit hati gara-gara kita. Jangan. Tidak boleh. Kita tidak boleh menyakiti orang tua kita. Kenapa Om harus tekankan? Karena bagaimana penderitaan orang tua kita, apalagi ibu kita, dia mendidik kita, bahkan dia mengandung kita, dia melahirkan kita, dia merawat kita dari kecil sampai saat ini. Itu karena dia sayang sama kita, itu karena dia cinta sama kita. Karena dia tahu bahwa kita itu adalah anaknya. Makanya kita harus menghormati orang tua kita. Kita tidak pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita dengan apapun. Hanya dengan kasih sayang kita bisa membalas. Kita sayang sama orang tua kita.
kita cinta sama orang tua kita. Mungkin saat ini ada adik-adik yang benci sama orang tuanya, tidak suka dengan perilaku orang tuanya. Mungkin ada saat ini yang sedang kecewa sama orang tuanya, yang putus asa sama orang tuanya. Tapi Om Aris mau tekankan, mari kita berdamai dengan orang tua kita. Jangan pernah simpan dendam terhadap orang tua kita. Karena itu kita menyakiti hati kita sendiri dan kita menyakiti hati orang tua kita. Adik-adik, kita harus menghormati orang tua kita. Kita juga lihat di dalam Matius 15 ayatnya yang keempat. Di situ juga dijelaskan di dalam Matius 15 ayatnya yang keempat. Oke. Ayat yang pasal yang ke-15 ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita tidak menghormati orang tua kita. Tapi firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau melihat hari-harimu baik, engkau melihat umurmu panjang, engkau melihat tanah yang diberikan kepada Tuhan Allahmu, engkau melihat kasih sayang daripada Tuhan Yesus kalau kita menghormati orang tua kita. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, Om Aris punya satu video yang mungkin bisa memberkati kita semua. Ini dia videonya. Treng. Hormat pada orang tua. Sampai di rumah setelah dari sekolah, Tono langsung tiduran di sofa tanpa melepas sepatu dan mengganti baju. Ibu menghampiri dan bertanya, "Mengapa tidak ganti baju dan melepas sepatu? Apakah kamu tidak enak badan?" Tetapi Tono menjawab dengan ketus, "Ih, kenapa sih ibu tanya-tanya?" Ibu kemudian meninggalkan Tono sendirian, lalu melanjutkan menjemur pakaian dibantu oleh Tini. Karena penasaran, Tini bertanya pada ibu, "Mengapa Tono marah, Bu?" Ibu menjawab, "Mungkin Tono sedang capek. Sudah selesai jemurnya, kita masuk yuk." Ketika masuk rumah, Tono sudah ada di dalam kamarnya. Ibu mengetuk pintu dan masuk ke kamar Tono. Lalu ibu menasihati, "Tono, meskipun sedang letih atau jengkel, tetapi ketika orang tua bertanya, maka sebaiknya menjawab dengan baik, bukan dengan menjawab ketus, marah, atau menggerutu. Jadi, jangan lupa untuk berlaku hormat kepada orang tua." Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalian juga harus mengingat perintah Tuhan untuk senantiasa berlaku hormat kepada orang tua, tidak hanya ayah dan ibu, tetapi juga kepada guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan semua orang tua. Ketika di sekolah dan guru sedang menjelaskan atau memberi tugas, kalian harus menghormati dengan mendengarkan dan bersikap baik. Ketika orang tua minta tolong, maka tanggapilah dengan baik, karena itu adalah sikap hormat. Hormat kepada orang tua adalah perbuatan baik, juga menyenangkan hati Tuhan. Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana tadi seorang anak ketika dia pulang sekolah, dia bersungut-sungut sama orang tuanya. Lihat kan? Jadi adik-adik, jangan kita
menyakiti hati orang tua kita. Kita mencintai orang tua kita mencintai juga Tuhan Yesus. Kita sayang sama Tuhan Yesus, berarti kita juga sayang sama orang tua kita. Tuhan Yesus katakan, kalau kita mengasihi orang tua kita mencintai orang tua kita, Tuhan juga akan mengasihi kita. Tuhan juga akan memberkati kita. Tuhan juga akan melindungi kita dimanapun kita berada. Adik-adik yang di rumah, jangan pernah sakiti hati orang tua kita. Oke? Berikan kasih sayang sama orang tua. Berikan cinta, berikan sukacita, berikan damai sejahtera di dalam kehidupan orang tua kita. Biar adik-adik terus menjadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian, segala hormat kami naikkan ucapan syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan Kamu mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kami, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua kami, menjadi anak yang terus mengikuti petunjuk orang tua kami, dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kalau kami mencintai Tuhan, kami mengasihi Tuhan, bahkan kami menghargai orang tua kami menghormati orang tua kami. Biarlah anak-anak murid AO Kids yang ada diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, sertai lindungi mereka. Bahkan masa depan mereka, Tuhan tolong semuanya Bapa. Masa depan yang menjanjikan, masa depan yang cerah, masa depan yang indah ada dalam kehidupan mereka, karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya kedua orang tua mereka diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Segala pekerjaan itu, segala usaha pun apapun yang dikerjakan, kami percaya semuanya Allah menyertai semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.